Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terkirimkan selalu kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al-ikhwa wal akhwat, jamaah pengajian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, buah karya Syekh Yusuf Ibn Abdullah Ibn Yusuf Al-Wabil hafizahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan penyebutan Asyratus Sa'ah As-Sughra, tanda-tanda kecil hari kiamat. Terakhir kita sebutkan terkait dengan bermunculannya banyak fitnah-fitnah, sampai hal tersebut pun terjadi di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjadi pertikaian dan peperangan di antara mereka oleh karena hasutan sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dikenal dalam sejarah ada perang Jamal dan ada perang Siffin, dan ini fitnah yang terjadi pada waktu itu. Kemudian telah disebutkan pula bagaimana para sahabat terbaik dari sahabat Rasulullah SAW wafat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang telah dibunuh oleh seorang Majusi, Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Kemudian Utsman bin Affan yang dibunuh oleh orang-orang yang berpemahaman Khawarij. Demikian pula Ali bin Abi Thalib yang dibunuh oleh Ibnu Muljam yang juga terjangkiti pemahaman Khawarij. Maka di antara tanda kiamat yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini dari fitnah-fitnah yang bermunculan di akhir zaman, dan kita sekarang berada di akhir zaman. Di antara yang dikabarkan oleh Nabi yaitu zuhurul khawarij, munculnya pemahaman ideologi kelompok khawarij. Mereka dikenal dengan nama itu. Dan sekarang ini orang-orang yang membawa pemahaman khawarij, itulah mereka yang disebut dengan kaum teroris.
yang gemar mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Mereka inilah para Khawarij yang mereka mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, bahkan mengkafirkan kaum muslimin secara umum. Pemahaman ini sebenarnya sudah ada dan diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu telah bermunculan bibitnya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikisahkan dari sahabat Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Ju'ranah sedang membagi harta ghanimah, maka tiba-tiba ada seorang laki-laki yang lancang memprotes Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Berlaku adillah wahai Muhammad, karena engkau tidak berlaku adil. Orang ini lancang berkata seperti itu kepada Nabi. Maka Nabi menjawab, "Wailak, betapa celakanya engkau. Wa may ya'dil ba'di idza lam a'dil." Siapa lagi yang mau dan bisa berlaku adil setinggalku, sepeninggalku, kalau aku sendiri tidak bisa berlaku adil? Siapa lagi di dunia ini yang bisa berbuat adil kalau saya saja tidak berlaku adil? Maka Umar mendengarkan ucapan lancang orang ini. Umar dengan ketegasannya mengatakan, "Da'ni ya Rasulullah, adribu unuqa hadal munafiq." Biarkan aku ya Rasulullah memenggal lehernya si munafik ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah ketika ada yang berkata seperti itu kepada Nabi. Maka Rasulullah menahan Umar. Kata Rasulullah, "Aku berlindung kepada Allah tatkala bermunculan fitnah. Seseorang bisa saja berkata bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya." Naam. Kemudian Nabi kabarkan, sesungguhnya orang ini yang mencela Nabi SAW tadi dan para pengikutnya, yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Quran, la yujawizu taraqiyuhum, la yujawizu taraqiyahum, tapi mereka baca Quran namun tidak melewati tenggorokan mereka, tidak masuk ke dalam hati mereka. Yamruquna minad din, mereka keluar dari agama, kama yamruqus saham minar ramiyah, sebagaimana melesatnya busur atau melesatnya anak panah jauh dari sasarannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nah, maka dari fitnah yang bermunculan di akhir zaman adalah fitnahnya Khawarij, dan mereka semakin besar tatkala berada di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka keluar dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib karena mereka menganggap bahwa Ali telah berhukum dengan hukum selain Allah menurut sangkaan mereka. Maka disebutkan dalam riwayat bahwa mereka keluar dari ketaatan kepada Ali. Ada yang menyebutkan jumlah mereka mencapai 8.000 orang. Dalam jumlah yang sangat besar, mereka menuduh Ali berhukum dengan hukum selain Allah. Oleh karenanya disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika Ali bin Abi Thalib yang merupakan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang berkhutbah di masjid, kemudian ada orang yang berkata, "La hukma illa lillah." Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Dia ingin menyindir sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib mendengarkan ucapan orang tersebut, beliau mengatakan, "Kalimatu haqqin yuridu bihal batil." Itu kalimat yang benar,
tidak ada hukum kecuali milik Allah, tetapi yang dia inginkan darinya adalah kebatilan. Sebagian orang memprotes pemerintahan Ali bin Abi Thalib ketika itu. Sebagian mereka berkata kepada Ali, "Wahai Ali, kami menginginkan kepemimpinan seperti Abu Bakar, Umar. Kenapa kau tidak memimpin seperti kepemimpinannya Abu Bakar dan Umar?" Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, "Dahulu Abu Bakar dan Umar memimpin, rakyatnya adalah saya dan orang-orang yang semisal saya, makanya bagus. Sementara saya menjadi pemimpin, rakyat saya adalah kamu dan yang semisal dengan kamu, makanya rusak." Nah, ini jawaban tegas dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, memprotes Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat dari khalifah kaum muslimin tatkala itu. Maka orang-orang yang seperti ini, mereka keluar dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib. Disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sangat banyak, bahkan mencapai derajat mutawatir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang-orang yang seperti ini. Disebutkan juga bahwasanya mereka ini ketika keluar dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib, mereka berkumpul di Harura, sehingga mereka dikenal dengan kaum Haruriyah. Maka disebutkan dalam hadis, Rasulullah mengisyaratkan akan keberadaan mereka ini. Yakhruju fi hadhil ummah, akan keluar kata Nabi di tengah umat ini, qaumun, suatu kaum, tahkiruna salatakum ma'a salatihim, kalian sampai menganggap rendah salat kalian dibanding salat mereka. Orang-orang Khawarij bukan orang yang tidak taat, bahkan mungkin boleh jadi salat mereka lebih hebat daripada salatnya kaum muslimin. Akan tetapi kata Rasulullah, yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Quran, la yujawizu huluqahum, namun tidak melewati kerongkongan mereka, au hanajirahum, tidak melewati tenggorokan mereka. Yani mereka tidak paham isi Al-Quran itu. Mereka baca Quran tetapi tidak memahami isi kandungannya. Maka kata Nabi, yamruquna minad din, mereka keluar dari agama, muruqas saham minar ramiyah, sebagaimana melesatnya panah dari sasarannya. Naam, ini yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi memerintahkan untuk memerangi kaum Khawarij, bahkan yang membunuh mereka disebutkan pahala untuk mereka. Ini menunjukkan betapa rusaknya kelompok ini dan betapa jauhnya mereka dari Islam, dan ini sebagai fitnah akhir zaman. Makanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah, terkadang kita melihat pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang diatasnamakan Islam, padahal Islam berlepas diri darinya. Disebutkan juga dalam hadis Ali bin Abi Thalib, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda mengabarkan tentang kedatangan kaum yang seperti ini. Sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman, akan keluar suatu kaum di akhir zaman, ahdathul asnan, umurnya masih sangat muda, sufahahul ahlam, tetapi orangnya sangat pendek akal berfikirnya. Muda umurnya tetapi sangat jahil terhadap pemahaman agama. Yaquluna min khairi qailil bariyah, kata Nabi, mereka berucap seakan-akan ucapan mereka sebaik-baik ucapan makhluk. La yujawizu imanuhum hanajirahum, iman mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Yamruquna minad din, mereka keluar dari agama, kama yamruqus saham minar ramiyah, sebagaimana melesatnya panah
dari sasarannya. Fa aina ma laqitumuhum, maka dimanapun kamu mendapati mereka, faqtuluhum, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran, karena sesungguhnya dalam memerangi mereka ada pahala. Liman qatalahum yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kaum Khawarij, mereka-mereka yang gulu, berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama, sehingga mereka banyak mengkafirkan kaum muslimin. Nah, inilah pemahaman-pemahaman mereka. Dan perbaikan yang mereka buat lebih sedikit ketimbang kerusakan yang mereka lakukan. Kerusakan yang mereka buat lebih besar daripada perbaikan yang mereka buat. Merusak citra Islam, sehingga banyak dari kaum muslimin dituduh sebagai kaum Khawarij, teroris. Padahal Islam berlepas diri dari tindak-tindak teroris. Islam bukan agama yang radikal, bukan. Itu hanyalah tuduhan-tuduhan yang diatasnamakan Islam akibat ulah sebagian orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Islam, padahal Islam jauh dari apa yang mereka gambarkan. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka ini yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kaum muslimin harus waspada dari pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Termasuk di dalamnya bermunculannya kaum Syiah Rafidhah yang banyak mengkafirkan sahabat Rasulullah, yang mereka gulu kepada Ahlul Bait, mengaku cinta kepada Ahlul Bait, tetapi mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Bahkan Utsman bin Affan juga dikafirkan oleh mereka. Istri-istri Rasulullah tidak lepas dari cercaan mereka. Ini kaum Khawarij, kaum Syiah Rafidhah. Nah, bermunculan pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Dan jangan dikira tidak ada di negeri kita. Ada di negeri kita kaum Syiah, tetapi sangat menyesatkan pemikiran dan pemahaman mereka. Mereka punya Quran yang menandingi kitab suci Al-Quran. Mereka punya kitab hadis yang menandingi Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Inilah fitnah akhir zaman yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pernah terjadi tragedi di tengah kubu kaum muslimin sendiri. Itu yang dikenal dengan Mauqiatul Harrah, tragedi Harrah. Ini terjadi pada tubuh kaum muslimin akibat fitnah yang terjadi pada masa itu. Masih hidup sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya tragedi Harrah ini, ya, di masa kekuasaannya Yazid bin Muawiyah. Pada waktu itu kota Madinah, yang mana Madinah adalah kota haram, menjadi dihalalkan pada waktu itu dalam tragedi Al-Harrah. Selama 3 hari dihalalkan kota Madinah, sehingga banyak kaum muslimin yang dibantai, banyak wanita-wanita kaum muslimat yang diperkosa. Pada waktu itu kejadian Harrah, dihalalkan kota Madinah selama 3 hari. Maksudnya dihalalkan apa? Bebas melakukan apa saja di dalamnya. Nah, ini yang terjadi di masa itu. Sampai disebutkan oleh Imam Sa'id Ibnul Musayyab, saratil fitnatul ula falam yabqa mimman syahida badran uhudun. Terjadi fitnah yang pertama. Fitnah pertama yang beliau maksudkan adalah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Maka tidak ada yang tersisa dari sahabat Nabi yang menyaksikan perang Badar. Tidak ada seorang pun dari mereka ketika itu. Tsumma kanatis saniyah, kemudian terjadi lagi fitnah yang kedua. Fitnah yang kedua inilah tragedi Harrah.
Tragedi yang menyebabkan dihalalkannya kota Madinah selama 3 hari. Maka kata Sa'id ibnul Musayyab, falam yabqa mimman syahidal Hudaybiyah ahadun. Tidak ada seorang pun dari sahabat yang tersisa dari orang-orang yang menyaksikan sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ini fitnah juga yang diisyaratkan dari fitnah-fitnah akhir zaman yang terjadi, dan itu sudah berlalu. Kemudian fitnah berikut bermunculan, termasuk di dalamnya dikisahkan di sini fitnatul qaul bi khalqil Quran. Fitnah pendapat yang salah yang mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Mereka berani mengatakan Quran makhluk, padahal Quran adalah firman Allah. Dia adalah kalamullah, bukan makhluk. Quran itu bagian dari sifat Allah, karena dia pembicaraan Allah, dia firmannya Allah, berarti dia sifatnya Allah. Dan apa yang merupakan sifat Allah bukan makhluk. Naam, ini yang dihembuskan oleh kaum Mu'tazilah di masa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, muridnya Imam Syafi'i. Nah, pemahaman ini ya, pemahaman yang kufur tatkala mengatakan bahwa Quran itu makhluk, padahal Islam meyakini bahwa Quran adalah firman-Nya Allah, bukan makhluk. Nah, dan yang mempertahankan akidah Quran adalah firman Allah bukan makhluk adalah Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal tatkala itu, sampai beliau akhirnya dipenjara gara-gara mempertahankan akidah Islam, akidah yang hak. Banyak dari para ulama dan kaum muslimin dipaksa untuk mengatakan Quran adalah makhluk dengan pernyataan akidah yang batil seperti itu. Ini juga dari fitnah yang terjadi di zaman itu. Nah, yang hal tersebut menyebabkan kaum muslimin akhirnya terpecah belah. Muncul pemahaman-pemahaman, ideologi-ideologi, kemudian satu sama lainnya saling mengkafirkan. Ini yang bermunculan, persis seperti yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Iftaraqatil Yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Orang-orang Yahudi, kata Nabi, terpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin Nasara ala snataini wa sab'ina firqah. Umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Kemudian kata Nabi, wasataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqah. Umatku terpecah belah menjadi 73 golongan, lebih banyak. Umat Islam, kata Nabi, terpecah belah menjadi 73 golongan. Kemudian simak sabda Nabi berikutnya, sintani wa sab'una finnar, 72 di dalam neraka, wa wahidatun fil jannah, dan hanya 1 di dalam surga. Perhatikan bagaimana Nabi kabarkan hadits ini. Siapa 1 ini yang di dalam surga? Rasulullah mengatakan, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Nabi tidak sebut orang-orangnya, tapi Nabi sebutkan sifatnya. Yang selamat, yang masuk surga adalah orang yang senantiasa berpegang dengan jalanku dan jalannya para sahabatku. Itulah orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran dan sunnah Nabi sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Mereka lah yang selamat. Mereka lah yang disebut dengan al-jamaah, yang tidak keluar dari pemahaman Quran dan hadis. Mereka pegang kuat itu. Apa yang ada di Quran, apa yang ada di hadis, mereka ikuti. Yang tidak ada di Quran, yang tidak ada di hadis, mereka tinggalkan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mereka inilah ahlus sunnati wal jamaah, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dan mereka senantiasa berjamaah, berada di atas jalan kebenaran. Mereka berpegang teguh dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun banyak orang-orang yang menyelisihi mereka. Mereka ini akan ada di setiap zaman. Rasulullah bersabda,
la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, akan senantiasa ada dan terus-menerus ada sekelompok dari umatku yang mereka berada di atas jalan kebenaran. Akan ada di setiap zaman, kata Nabi. Akan ada di setiap masa orang-orang yang memperjuangkan kebenaran itu. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka, orang-orang yang menghinakan mereka, sampai datang keputusan Allah, wahum ala dzalik, dan mereka tetap di atas yang demikian itu, tetap di atas kebenaran. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dari perkara yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tanda-tanda kiamat. Kemudian yang terakhir di sini yang ingin kami ingatkan juga terkait dengan tanda-tanda kecil hari kiamat yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tegaknya kiamat yang sesungguhnya, yaitu tatkala kaum muslimin sudah mulai tertarik lebih mengidolakan dan mengutamakan kaum kufar ketimbang Nabi dan para sahabat serta orang-orang soleh dan para ulama kaum muslimin. Ini fitnah juga ketika banyak dari umat Islam yang justru cenderung kepada orang-orang kafir, yang dia idolakan penyanyi-penyanyi kafir, ketimbang mereka mau mempelajari sirahnya Nabi, sirahnya para sahabat. Kalau disuruh sebut siapa nama penyanyi ini, penyanyi itu, pemain bola ini, pemain bola itu, mereka hafal. Tetapi kalau disebut Nabi mereka, sahabat Nabi, mereka tidak tahu. Terjadi di zaman kita ini? Terjadi, Pak, di zaman kita ini. Inilah yang diperingatkan oleh Nabi. Kiamat tidak akan tiba selain atau sebelum kaum muslimin mengikuti jalannya orang-orang kafir, bertasyabbuh dengan orang-orang kafir. Dan ini dikabarkan oleh Nabi SAW, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan tegak kiamat hatta ta'khuda ummati bi akhdil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Kiamat tidak akan tegak sampai umatku, ada dari umatku, kata Nabi, yang akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kafaris war Rum, maksudmu ya Rasul mereka itu orang Persia dan orang Romawi? Faqala wa manin nasu illa ulaika, siapa lagi manusianya kalau bukan mereka itu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebagian riwayat sahabat tanya, ya Rasul, al Yahud wan Nasara, yang kau maksudkan itu orang Yahudi dan Nasara? Qala faman, kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka? Umat Islam akan mengikuti jalannya mereka. Bukan harus pindah agama, enggak. Mereka mungkin masih berada di atas Islam, tetapi lebih tertarik dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau kita lihat tasyabbuhnya orang-orang kaum muslimin kepada orang-orang kafir sudah dalam tingkat yang sangat parah. Nah, maka benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sabdanya, la tattabi'unna sunana man kana qablakum, sungguh kalian akan ikut sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wadiraan bidira'in, sahasta demi sahasta, hatta lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu, sampai-sampai kata Nabi, kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian ikuti mereka. Dhab itu kadal padang pasir sebenarnya, yang dia kalau membuat sarang itu bentuknya zigzag, sangat sulit. Nabi gambarkan seperti itu, ya, kiasnya bahwa kalian akan ikut orang kafir sesulit apapun itu.
Kalian ikuti jalan mereka. Orang-orang tanya, para sahabat tanya, ya Rasulullah, al-yahudu wan nasara, yang kau maksudkan Yahudi dan Nasara? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi, salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, beliau berkata, wal muradu bisyibr wad-dhira wa hajrud dhab at-tamthil. Kata Nabi, kata Imam Nawawi, yang dimaksud dalam hadis ini, umat Islam ikut sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sampai masuk ke dalam lubang dhab, kadalnya padang pasir. Ini kata Imam Nawawi cuman permisalan dari Nabi, bahwa kalian itu sangat kuat akan ikut dengan jalannya orang-orang kafir, akan mencocoki jalannya orang-orang kafir. Nah, subhanallah, kaum laki-lakinya entah kaum wanitanya sama mengikuti jalan-jalan mereka, lebih mengidolakan mereka ketimbang umat Islam sendiri. Umat Islam mulai tidak pede untuk menampilkan simbol-simbol keislaman mereka. Lebih bangga kalau dengan simbolnya orang-orang kafir, nauzubillah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Padahal Islam datang menyelisihi mereka, orang-orang kafir. Islam itu, kaum muslimin itu mulia. Mereka mulia dengan agama mereka. Mengapa harus keluar dari kemuliaan menuju kepada kehinaan? Islam itu mulia. Orang yang berada di atas Islam akan menjadi orang yang mulia. Sementara kekafiran, kemusyrikan, itulah kehinaan. Di dalam Islam, orang Islam dia sebagai budak lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia orang besar. Allah berfirman dalam Quran, wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Budak, seorang budak yang beriman, kata Allah, lebih baik daripada orang musyrik walaupun kalian merasa kagum dengan orang musyrik itu. Jangan sampai kita ini mengidolakan orang-orang kafir, Pak. Iya. Jangan sampai kita idolakan orang-orang artis-artis Korea misalnya. Iya. Kita anggap luar biasa. Nah, jangan. Seseorang itu dikumpulkan nanti pada hari kiamat bersama dengan idolanya. Almar'u alaman ahabba. Seseorang dikumpulkan bersama dengan idolanya. Kalau yang dia idolakan orang kafir, hari kiamat dikumpulkan bersama mereka. Nauzubillahi min zalik. Apa kita mau idolakan orang-orang kafir? Nah, yang tidak jelas terkadang agamanya. Iya. Ini fitnah akhir zaman yang diisyaratkan oleh Nabi. Jangan sampai umat Islam mengidolakan mereka, sementara melupakan Nabi mereka, melupakan pejuang-pejuang Islam, para sahabat Rasulullah. Baca sirah mereka. Itu seharusnya kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan para ulama mencontohkan bagaimana tasyabbuh yang sudah parah kaum muslimin kepada orang-orang kafir. Makanya Rasulullah peringatkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia masuk ke dalam kaum itu. Syekhul Islam mengomentari hadis ini hadis minimalnya keharaman. Walaupun dalam konteks hadis seakan-akan orang yang menyerupai itu bisa masuk ke dalam agamanya juga. Ini hukum terparahnya. Orang mungkin pada dasarnya menyerupai dengan cara berpakaian, mungkin gaya rambutnya model-model punk misalnya. Nah, atau meniru-niru gaya-gaya berpakaiannya orang kafir. Awalnya dari penampilan, tetapi apa yang di luar bisa masuk ke dalam secara batin. Nanti bukan hanya penampilan, tapi keyakinan juga diikuti. Nauzubillahi min zalik. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat di dalam Islam haram hukumnya
memakai memakai pakaian-pakaian ya yang menyerupai orang-orang kafir. Tidak boleh berpenampilan seperti orang-orang kafir, tidak boleh. Karena diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, Rasulullah ketika diutus, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyelisihi kebiasaannya orang Yahudi atau orang Nasara. Sampai-sampai orang Yahudi, Pak, di masa Nabi, mereka protes dengan Nabi ini. Ini Muhammad ini katanya apa? Tidaklah kita beribadah atau melakukan sesuatu, pasti dia menyelisihinya. Karena memang ciri agama kita itu menyelisih mereka. Ketika orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram, umat Islam juga berpuasa. Nabi tahu orang Yahudi berpuasa juga pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Maka Rasulullah bersabda, kita akan berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram, hari Tasu'a dan hari Asyura. Untuk apa? Menyelisihi orang Yahudi. Di awal Islam, kiblat kaum muslimin kedulunya ke Baitul Maqdis. Kiblatnya kaum muslimin sebelum di Ka'bah. Di awal-awal Islam, kiblatnya kaum muslimin itu di Baitul Maqdis. Sama dengan kiblatnya orang Yahudi. Orang Yahudi ketika itu merasa bangga, oh umat Islam ikut-ikutan kami. Nabi tahu, Nabi angkat tangannya bermohon kepada Allah, ya Allah, rubah kiblat supaya jangan sampai kami serupa dengan orang Yahudi. Allah kabulkan doanya Nabi, akhirnya kiblat dirubah ke arah Ka'bah sampai pada hari ini, sampai pada hari kiamat. Kenapa? Menyelisihi orang-orang Yahudi. Nah, ketika itu di masa Nabi, orang-orang musyrikin Yahudi atau Nasara, mereka ya sibuk memelihara kumis, potong jenggot. Nabi SAW sabdakan, khaliful musyrikin, selisihi orang-orang musyrikin, wahful liha wahfus syawarib, biarkan jenggot kalian, potong kumis kalian. Untuk apa? Menyelisihi orang-orang musyrikin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ini sangat banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan ini. Sampai dalam hal bersemir saja Nabi pernah menyebutkan kepada salah seorang sahabat yang merupakan bapak dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Abu Quhafah. Ketika itu Abu Quhafah datang kepada Nabi, rambutnya sangat putih, jenggotnya sangat putih. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Naam, rubahlah rambutmu itu dengan semir, tapi hindari warna hitam." Hindari warna hitam, kata Nabi SAW, karena itu perbuatannya orang-orang Yahudi. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini Nabi SAW ingatkan bagaimana penyelisihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada agama orang-orang musyrikin, entah dari kalangan Yahudi, entah dari kalangan orang-orang Nasara. Dan sangat banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal tersebut. Ketika awal disyariatkannya azan, dulu Pak, dimasakan di awal-awal Islam kan belum ada azan dulu itu, belum ada azan. Nah, bagaimana caranya mengumpulkan para sahabat ini? Kalau tiba waktu sholat, Nabi panggil sahabat, mau berunding, mau bermusyawarah. Kira-kira bagusnya bagaimana caranya kita memanggil para sahabat supaya kumpul untuk sholat berjamaah sebelum ada syariat azan ini. Maka sahabat pun berunding, ada yang mengusulkan kepada Nabi, ya Rasul, bagaimana kalau kita pakai trompet aja? Jadi kalau waktu sholat trompet, tiup trompet, nah datangan orang-orang Islam itu. Rasul tidak setuju. Kata apa Rasul? Itu kebiasaan orang Yahudi, niup trompet kebiasaan orang Yahudi. Nabi tidak suka. Jangan yang itu, kata Nabi. Kemudian sebagian sahabat lagi ada yang berusul, yang mengusulkan, ya Rasul, bagaimana kalau kita bunyikan lonceng? Nah, nanti kalau dibunyi lonceng, datang itu orang-orang Islam. Kata Rasulullah, amrun nasara, aku tidak mau. Itu kebiasaan orang-orang Nasara. Nabi tidak mau, Pak. Kalau melihat itu kebiasaan Yahudi, Nasara, Nabi tidak mau. Nah, sampai akhirnya sahabat Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih dan bertepatan dengan Umar bin Khattab bermimpi azan, tentang azan. Diberitahukan kepada Nabi, Nabi setuju dengan itu. Nah,
Nabi setuju dengan itu. Akhirnya kaum muslimin ketika mau sholat mengumandangkan azan. Itulah yang menjadi syiar sampai pada hari ini dan sampai pada hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, lihat bagaimana Rasulullah sangat kuat penyelisihannya kepada Yahudi dan Nasara, berbeda dengan umat Islam pada hari ini. Iya, justru apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kafirin ikut juga. Iya, bahkan diidolakan juga. Nauzubillah. Nah, makanya hal yang seperti ini kita nasihatkan kepada kaum muslimin, bahwasanya kalian punya agama yang sangat mulia. Kalian mulia dengan agama kalian. Jangan mencari kehinaan dengan mengikuti jalannya orang kafir, mengidolakan orang-orang kafir. Itu tidak pantas bagi kita. Dan ingat, itu sebagai tanda dari tanda-tanda kiamat. Nauzubillahi min zalik. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan tanda-tanda kecil hari kiamat. Semoga apa yang sedikit ini bisa memberi manfaat bagi kita, bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.